حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sekalian, baik yang offline maupun yang online, rahimakumullah. Pertama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat lahir dan batin. Di musim-musim hujan seperti ini perlu kita untuk menjaga kesehatan bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang 3 bentuk akhlak seorang muslim. Saya melihat tema ini perlu untuk diangkat kembali supaya kita memiliki daya introspeksi diri. Karena hari-hari ini persoalan yang termasuk langka itu masalah moralitas. Problematika yang muncul di masyarakat, problematika yang muncul dalam kehidupan sosial politik masyarakat kita ini didominasi oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah akhlak. Sering kita sebut dengan istilah moral. Ya, moralitas. Islam datang itu untuk memberikan satu panduan bagaimana akhlak seorang muslim idealnya itu seperti apa. Meskipun menuju ideal itu bukan persoalan yang gampang. Betul ya? Untuk menuju ideal itu bukan persoalan yang mudah. Tetapi kalau kita idealitas saja tidak punya, idealisme saja tidak punya, itu persoalan. Artinya kalau kita nggak punya idealisme, berarti kita nggak punya ukuran dan cita-cita yang sifatnya maksimal. Nah, ya akhirnya kemudian kita akan mengalir begitu saja. Ya, kita akan mudah mencari alasan. Ya, ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Padahal akar persoalannya kadang-kadang kita tidak memiliki idealisme. Karena itu tema ini kita angkat supaya menjadi pijakan kita. Ya. Baik untuk membaca diri kita sendiri, bercermin. Konon katanya
kuman di seberang lautan tampak. Itu kan ya. Apa kalimatnya itu kan ya. Jadi gajah di kelopak mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Itu kan pesannya luar biasa. Seringkali mudah kita menilai orang lain, tapi kita tidak jujur untuk menilai diri kita sendiri. Mudah-mudahan tema ini kita bisa diskusikan dan bisa menjadi refleksi diri kita. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Islam itu punya atau menempatkan akhlak itu pada posisi yang sangat strategis. Akhlak itu bukan persoalan yang remeh-temeh. Moralitas dalam Islam itu persoalan yang sangat mendasar. Nanti kalau kemudian kita melihat dan mendapatkan fakta bahwa diri kita ini kok masih jauh dari yang seharusnya, itu persoalannya bukan pada Islamnya, tapi persoalannya pada diri kita sendiri yang belum terlalu jujur, belum terlalu mau belajar dan memahami tentang Islam. Pertama kita mulai dengan apa sih pengertian akhlak itu? Ya, umumnya akhlak itu disebut dengan sebagai perilaku, ya, sifat-sifat baik, ya, yang mencerminkan nilai-nilai agama dan moral yang dimiliki oleh seseorang. Kalau Imam Al-Ghazali menyebut akhlak itu adalah spontanitas respon kita. Orang merespon sesuatu, orang berperilaku dengan perilaku tertentu. Kalau sifatnya itu reflektif, langsung, tanpa kemudian dibuat pertimbangan-pertimbangan. Nanti kalau saya begini apa untungnya, apa ruginya. Bukan begitu. Bukan dinalar dulu, tidak. Tetapi sesuatu yang sifatnya spontanitas. Itu sebenarnya akhlak kata beliau. Kalau spontanitas kita baik, maka disebut dengan akhlak mahmudah, akhlak baik. Kalau spontanitas kita buruk, maka disebut dengan akhlak madhmumah, akhlak buruk. Untuk memiliki spontanitas yang baik, itu kan bukan persoalan gampang. Ya. Butuh memahami, butuh latihan, butuh kemudian diulang sampai kemudian menjadi keyakinan, sehingga kemudian ketika kita melihat atau melakukan sesuatu, refleks dari iman kita, dari pemahaman kita, itulah yang akan muncul. Ada orang yang kena musibah, yang pertama terucap ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ada di pikirannya, ada di hatinya. Tapi ada pula orang yang kena musibah yang muncul apa? Menyalahkan binatang, itu kan bisa kan? Ya, binatang ini salah, binatang itu salah gitu. Gitu kan? Atau bahkan cenderung menyalahkan orang lain dulu. Nah, ini kembali kepada bagaimana kita memahami tentang akhlak itu sendiri, kemudian kita melatih akhlak itu sampai kemudian akhlak itu menjadi habit. Ya. Nah, itu disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai akhlak. Kalau yang muncul refleks kita itu baik, maka disebut dengan akhlak baik. Kalau refleks yang muncul dari kita itu akhlak yang buruk, itu disebut dengan akhlak buruk. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak juga merupakan salah satu dari inti dasar risalah Rasulullah SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Di situ ada kalimat innama, adatul hasr, yang menunjukkan bahwa kalimat yang tersebut setelah innama itu inti pesan utamanya. Innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk apa? Liutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Nabi itu menjadi sumber akhlak, sumber inspirasi, sumber etika, bahkan sumber hukum dalam Islam. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sikap Nabi itu menjadi standar bagaimana seorang muslim itu
berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Oke, berikutnya akhlak itu cermin dari iman. Maka saya sampaikan di awal tadi kata Imam Ghazali, kalau iman seseorang itu kuat, maka dia memberikan pengaruh kepada akhlaknya, yang dia ucapkan, yang dia lakukan, di mana dia berjalan, kenapa tangannya melakukan sesuatu, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu sangat dipengaruhi oleh iman seseorang. Bagi orang beriman begitu, sangat dipengaruhi oleh iman seseorang. Ketika iman seseorang itu kuat, maka imannya juga memberikan pengaruh yang kuat pada perilakunya. Ketika iman seseorang itu lemah, maka perilakunya pun juga menjadi kurang bisa terkontrol. Pemahaman-pemahaman seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita pahami supaya nanti kita tahu posisinya. Kenapa sih orang kok begitu hebat kadang-kadang melihatnya? Atau kita juga melihat kenapa orang kok begitu rapuh? Ada orang yang luar biasa, punya daya tahan, ya, idealismenya kuat, ya. Tetapi ada pula orang yang gampang sekali mencari alasan supaya dimaklumi. Gitu ya. Maka disinilah kita akan mencoba ya. Saya ingin kita semuanya merenungkan sejenak tentang hadis ini, yang saya jadikan sebagai judul ya, 3 bentuk akhlak seorang muslim itu. Hadis ini sudah sering disampaikan mungkin dalam khutbah Jumat ya. Dalam beberapa kajian mungkin juga Bapak Ibu saya pikir juga sering sudah mendengar hadis ini. Tetapi tidak ada salahnya kita ulang untuk memahami kembali ya tentang pesan makna dari hadis ini. Yaqul alaihi salatu wassalam, hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu poin yang pertama. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini menyebut 3 hal penting sebagai modal, sebagai pondasi seorang muslim membangun akhlak dirinya. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun berada. Mau jadi apa, mau di mana, seorang muslim kalau imannya itu kuat, bagi dia bukan persoalan. Mau diuji dengan kenikmatan, mau diuji dengan kesusahan, mau jadi pejabat, mau jadi rakyat biasa, gak ada persoalan. Kalau ketakwaan kepada Allahnya kuat. Yang kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau Anda sudah terlanjur melakukan sebuah kesalahan, maka lakukan perbuatan baik. Yang perbuatan itu bisa menutupi atau menghapus kesalahan, dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Yang kedua, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bersikaplah dengan akhlak yang terbaik kepada manusia. Kalau mengacu kepada hadis ini, Bapak-Ibu sekalian, saya sederhanakan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi kalau kita mencoba merefleksikan diri kita berangkat dari hadis ini, kita akan mendapatkan 3 klaster, 3 model, 3 bentuk akhlak yang masing-masing kita harus berupaya untuk mewujudkan semampu kita. Yang pertama, ittaqillah, ini akhlak kita kepada Allah. Taqwa Allah itu artinya apa? Artinya akhlak kita kepada Allah. Mau di jalan, mau di rumah, mau jadi pejabat, mau jadi orang biasa, mau bisnis, mau jadi dosen, mau jadi guru, mau jadi aparatur, apapun kita. Itu kan hanya soal baju-baju kita. Ada yang baju batik, ada yang kadang pakai model blazer gini, ada baju koko,
Itu hanya baju kita. Mau kaya, mau miskin, itu kan hanya performa dunia saja. Allah nggak melihat, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak melihat rupamu, ganteng apa nggak ganteng, gitu kan? Putih apa nggak putih, Jawa atau nggak Jawa, nggak lihat itu Allah. Tetapi Allah akan melihat hatimu, kemudian amalmu. Amal itu yang berangkat dari hati. Amal yang berangkat dari takwa. Apa kata mana takwa? At-taqwa hauna. Takwa itu letaknya di kesadaran hati. Makanya ulama-ulama tazkiyah semuanya sepakat, tidak ada perbedaan. Persoalan kita yang paling berat itu adalah bagaimana kita memperlakukan hati kita. Kalau bahasanya sahabat Abu Hurairah ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Beliau mengatakan bahwa hati itu ibarat raja. Dialah yang mengambil keputusan, dialah yang kemudian mengeksekusi apa yang diinginkan, dialah yang kemudian mengendalikan segalanya. Namanya raja. Kalau presiden masih ada kritiknya. Masih boleh gitu kan. Masih ada DPR-nya, masih raja ini sudah kayak ya namanya raja. Hati itu kalau nggak karep, cari wong Jawa gitu ya. Kalau nggak karep, kalau nggak ada kemauan, maka apapun yang dipikirkan nggak akan dijalankan. Mau maksiat nggak jadi, gitu kan? Mau korupsi nggak jadi, mau mencuri nggak jadi, mau fitnah nggak jadi. Apa? Karena hatinya mengatakan jangan kamu lakukan. Ini hanya petunjuk arah. Logika itu hanya akan menjelaskan ini baik, ini tidak baik. Ini jauh, ini dekat. Ini sulit, ini nggak sulit. Ini yang mengatakan. Karena dia punya ukuran-ukuran. Pengalaman logikanya, analisanya, dia punya ukuran. Tetapi yang mengambil keputusan siapa? Hati. Nah, disinilah pentingnya takwa kepada Allah banyak bentuknya ya. Nanti kalau ukuran kuantitatifnya, ukuran-ukuran yang terlihat ya itu ketaatan dalam bentuk menjalankan syariat. Ada adzan suatu waktu kita ke masjid. Ya. Ada harta kita berinfak, kita berzakat. Ada orang yang tidak membutuhkan kita bantu mereka karena Allah. Ya. Tapi akhlak kepada Allah banyak sekali. Bisa dalam bentuk ibadah, bisa dalam bentuk hati, rasa tenang, rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, itu akhlak terhadap diri sendiri. Ini penting ini, kadang-kadang kita lupa ini. Ada orang itu yang melihat dirinya selalu hebat, gak ada kekurangannya gitu. Nah, itu gak boleh, sombong sekali itu. Maka perlu sekali kita bercermin, itu muhasabah. Kan dalam bahasa Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan satu pelajaran penting dari Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitung-hitunglah kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah. Itu sederhana kalimat itu. Tapi pesannya maknanya dalam sekali. Seringkali kita ingin melakukan sebuah kesalahan, ya. Tapi kadang kita nggak sadar. Kalau kita sadar, alhamdulillah. Kita berbuat salah, kemudian kita sadar, kemudian kita istighfar, kita bertobat, kita minta maaf. Nah, itu bagus. Nggak ada manusia nggak pernah salah, Pak. Betul ya? Nggak ada manusia nggak pernah salah. Tapi bagus begitu. Orang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah salah. Saya ulang lagi. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi salah satu di antara sifat orang bertakwa adalah kalau dia sudah terlanjur berbuat salah, dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Segera ingat kepada Allah, kemudian dia beristighfar, dia bertaubat. Kalau kesalahan pada orang dia minta maaf, maka itu tanda dia orang bertakwa. Karena itu yang kedua ini penting ya. Mari kita introspeksi diri kita. Ya.
Kalau kita bisa berbuat baik, alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang silakan diperbaiki. Ya. Di atas langit ada langit katanya. Begitu kan? Anda hebat selain Anda masih ada lebih hebat lagi. Kita selalu diingatkan dulu begini adabnya. Ini penting ya. Jadi kalau Anda urusan dunia, lihatlah orang yang lebih susah. Maka Anda akan menikmati dan merasakan betapa yang Anda punya hari ini itu mahal. Kalau urusan dunia. Nah, urusan dunia, lihatlah kepada orang lebih susah. Tapi urusan akhirat, urusan nilai, urusan kontribusi, urusan kebaikan, lihatlah kepada orang yang lebih dari kita, lebih baik dari kita. Saya sudah sedekah sekian, ternyata ada orang yang sedekahnya lebih dari itu. Wah, gak terasa, gak ada apa-apanya berarti saya. Ya, itu kita diajarkan begitu. Sehingga menjaga keseimbangan, jangan dibalik. Urusan dunia lihat terus sama orang yang lebih, gak kurang aja terus ada kurang. Akhirnya gak pernah puas dia. Mosok tonggoku iso, aku gak iso. Wah gitu, akhirnya begitu repot itu nanti. Dia itu baru berapa tahun udah begitu, saya masa gak bisa saya. Nah, akhirnya dia mencari pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Urusan akhirat, urusan kebaikan melihat pada orang yang biasa-biasa. Mending aku sholat, tidak sholat. Jangan begitu. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang yang gak sholat. Aku mending aku iso Fatihah, aku gak iso baca Quran belas. Jangan begitu bandingkannya. Bandingkan dengan diri kita dengan orang yang lebih khusyuk. Bandingkan diri kita dengan orang yang lebih tawadu. Bandingkan diri kita dengan orang yang lebih alim. Kita akan merasa, ya Allah, saya masih banyak kekurangannya. Clear ya? Itu yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Nah yang terakhir, yang ketiga itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita itu makhluk sosial. Kita bisa seperti ini tuh diakui atau tidak diakui, itu banyak peran orang lain. Islam mengajarkan urusan komunikasi kita dengan orang lain, yang paling pertama itu adalah orang tua. Halo, orang tua, terutama ibu. Bersyukurlah yang masih punya orang tua. Ibumu, baru ayahmu. Kemudian, ya tentu kalau dirinci banyak ya. Atau pertama pada orang tua. Orang tua itu diajarkan kita supaya berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua bersikaplah dengan sikap yang terbaik. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan mengatakan perkataan yang bisa menyinggung hati orang tua. Marah-marah sama orang tua. Betapapun Anda itu sudah berhasil katakanlah secara ekonomi. Orang tua kita SD aja nggak lulus. Kadang-kadang gitu kan. Terus kita merasa saya lebih berpendidikan. Orang tua saya cuman orang desa, cuman ini, cuman itu. Saya sekarang sudah jadi gini. Sekarang saya begini. Naudzubillah dzalik. Ada yang masih begitu? Banyak ya. Banyak. Itu repot gitu. Itu. Gak boleh itu. Wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan gak boleh. Apalagi wala tanharhuma, membentak. Orang tua dibentak-bentak. Kayak film sinetron itu loh. Contoh gak bener itu ya. Bentak-bentak sama orang tua. Malu saya punya orang tua kayak bapak. Malu saya gitu. Ada gitu. Di depan teman-temannya malu mengakui kalau ini orang tuanya. Naudzubillah. Ini. Ada lagi berikutnya.
sikap kita kepada istri. Itu penting juga itu. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian wahai para suami adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Siapa itu? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Makanya dalam Islam, kita yang bekerja, berangkat pagi dari rumah, ke kantor, ke pasar, ke tempat kita bekerja, ya. Kemudian pulang kita membawa sesuatu, ada yang bentuknya gaji, pekanan, bulanan, atau ada yang bentuknya itu benefit, keuntungan dari bisnis, yang kemudian ini diberikan untuk nafkah keluarga, dimakan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk sekolahnya, untuk pendidikannya. Ini semuanya itu, Masya Allah. Nabi mengatakan kita berangkat bekerja untuk mencari yang halal. Setiap langkah-langkah kita itu menghapus dosa. Dan yang dimakan anak istri kita itu amal jariah. Islam menghargai bekerja itu, makanya bekerja yang halal. Jangan dibalik, golek sing haram yang angel. Kalau gitu tuh, golek sing haram angel, Ustaz, kok golek sing halal? Oh, ini orang repot ini, yang betul-betul begini ini harus diluruskan. Mau dibalik yang golek sing halal gampang. Haram angel, wah gitu. Ya, jangan dibalik yang haram sulit. Intinya Bapak sekalian, 3 hal ini harus mendapatkan porsi yang seimbang. Tetapi pondasi utamanya itu akhlak kepada Allah dulu. Salah satu bentuk implementasi akhlak kita kepada Allah adalah mau belajar tentang apa maunya Allah. Oke? Dalam surat At-Taubah, hubungan kita dengan Allah itu digambarkan seperti hubungan bisnis. Allah pembelinya, kita penyedia barang atau jasanya. Jenengan sebagai bisnis, ya pasti akan mencari pembeli. Ya, ini bisnisman, wajah bisnisman, sing bisnis. Itu pasti akan menjadi pembeli. Dalam teori marketing itu ada disebut dengan excellent service. Memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga pelanggan tidak pindah. Tidak pindah ke orang lain. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman itu. Apa yang dibeli? Amwalahum wa anfusahum. Harta dan jiwanya. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dengan harga surga. Jiwa kita, harta kita jual kepada Allah. Dan Allah pembeli terbaik. Dan Allah tidak mau membeli dari yang tidak muslim, tidak mukmin. Nah, syaratnya itu. Nah, makanya orang beriman itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan itu bahkan bisa dilipatkan lagi loh. 1 menjadi 10. 10 bisa menjadi 700, ya kan? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih sesuai dengan kehendak Allah dan bergantung kepada kualitas keikhlasan kita. Ya, karena itu maka akhlak kepada Allah itu salah satunya yang paling penting di antara sekian banyak adalah mau belajar tentang agama Allah. Hari ini kita taklim seperti ini. Ini salah satu di antara cara kita berakhlak kepada Allah. Ingin memahami ayat-ayat Allah. Ingin memahami hadis-hadis Nabi. Ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita semakin baik. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari itu ada satu bab yang sering saya sampaikan di pertemuan-pertemuan itu. Beliau menyebutkan dengan babul ilmi qoblal qawli wal amal.
pentingnya ilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Orang bicara hendaknya berdasarkan ilmu. Orang berbuat hendaknya berdasarkan ilmu. Maka yang diucapkan dan dilakukan itu, dia paham betul. Memang perintahnya begini. Memang begini ajarannya. Nah, gitu. Yaitu akhlak kita kepada Allah. Sehingga ibadah kita akan benar, akidah kita akan benar, akhlak kita akan benar. Karena apa? Karena didasarkan pada ilmu. Gitu ya. Yang lain-lain itu ada pengaruh dan dampaknya. Kalau pemahaman kita tentang Allah, kewajiban kita kepada Allah, hak-haknya Allah, agama Allah kita pahami dengan baik, nanti dampaknya ke kedua dan ketiga. Pribadi kita akan semakin terkontrol, akhlak kita kepada sesama pun juga akan semakin baik. Saya kira itu, mungkin biar ada diskusinya. Saya persilahkan, mungkin karena waktu kita mepet ya, dengan diskusi begini mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Kita itu dari mulai bangun tidur sampai akan mati, dari mulai lahir diadani kan, dikenalkan sama Allah. Nanti mati juga begitu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Oh, itu luar biasa. Dan yang paling mahal nikmat iman, nikmat hidayah. Nah ini kita jaga. Dengan cara apa? Ya memahami seperti ini salah satunya. Biar ada refleksi, biar ada mengingatkan. Kalau kita bisa berbuat baik, alhamdulillah bersyukurlah. Kalau ada kesalahan, segera beristighfar. Innallaha tawwabur rahim. Nah, kalau akhlak kita kepada Allah, kepada agama kuat, didasarkan dengan ilmu yang benar, nanti pengaruhnya kedua, ketiga. Karena apa? Kedua dan ketiga otomatis itu adalah implementasi dari akhlak kita kepada Allah, kepada agama. Makanya dia mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik, maka sejalan dengan itu Allah akan bimbing dia dengan agama. Jadi agama yang diajarkan Nabi kepada kita itu mestinya harus membimbing orang yang belajar agama itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ada Ustaz, orang yang belajar agama dalilnya banyak, tahu ini, tahu itu, tapi kok nggak baik? Ada nggak? Oh, ada juga. Terus mana yang salah, Ustaz? Nabi pernah mengajarkan pada kita, ilmu yang kita pelajari, mintalah kepada Allah agar ilmu itu bermanfaat. Dan mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Justru yang paling berat itu nanti adalah orang yang tahu tapi nggak melakukan. Udah punya ilmunya banyak, tahu ini, tahu itu, tahu, tapi dia langgar. Itu paling berat di hadapan Allah. Di hadapan hukum juga begitu ya. Aparat melakukan sebuah kesalahan. Orang biasa kesalahan, aparat lebih berat. Anda aparat penegak hukum kok Anda melakukannya. Itu lebih berat. Iya kan? Nah, orang yang berilmu itu bukan jaminan orang itu baik kalau ilmunya nggak bermanfaat. Banyak orang tahu pasal, tahu ini itu malah dibuat untuk main-mainan, gitu loh. Justru semakin tahu aturan main, semakin dia cari celah-celah gimana supaya ada pembenaran. Nah itu kan repot itu. Ini sudah nggak benar. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi ilmu saja nggak cukup kalau tidak mendapatkan hidayah. Kalau mintalah hidayah kepada Allah, kalau punya ilmu mintalah ilmu yang bermanfaat, minta rezeki-rezeki yang barokah. Gitu. Makanya Allah Nabi juga mengajarkan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ustaz berat loh. Menyampaikan ilmu, kalau dia sendiri nggak melakukan, berat itu. Ini tanggung jawab paling awal loh. Kamu ngomong aja. Mana buktinya kamu? Wah, itu berat Pak.
Jangan dikira yang menyampaikan enak, itu tanggung jawab moral. Kita ngomong sama anak juga begitu, dosen juga begitu sama mahasiswanya. Guru juga begitu sama murid-muridnya. Tapi kalau kita bisa, itu derajatnya tinggi deh, insya Allah itu. Mulia. Orang yang mampu menunjukkan seseorang. Orang itu kemudian sadar. Orang itu kemudian berubah menjadi baik. Itu jariah itu. Baik, bagus sekali ya. Mungkin saya sederhanakan dulu kalimat tadi itu. Urusan yang sifatnya kualitas, lihatlah pada orang yang lebih bagus. Ya. Tapi urusan yang sifatnya kuantitas, kadang-kadang untuk menempatkan diri kita, lihatlah pada orang lebih susah dari kita. Clear ya, kalimat kualitas kuantitas mungkin lebih mudah menyederhanakannya ya. Tentang pertanyaan beliau tadi itu, motivasi. Di dalam agama Islam, termasuk pemahaman para ulama-ulama semuanya, termasuk Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan an-niyatu syartu qabulil ibadah. Niat itu adalah syarat suatu perbuatan itu dikatakan ibadah dan diterima oleh Allah. Jadi perbuatan apapun, mau sifatnya ritual, sholat, umroh, haji, puasa, atau ibadah sosial, sedekah, bantu orang yang sakit, silaturahim, ya, hadir taklim seperti ini, ya, apapun perbuatan baik itu dipersyaratkan niat. Cuma persoalannya, niat itu adalah urusan yang paling private. Urusan kita dengan Allah. Abstrak. Kita tahunya itu hanya dari yang kelihatan. Terus kita husnudon. Baik ya, kayak orang ini bagus. Kalau buktinya apa? Tandanya dia bagus apa? Setiap sholat di masjid. Nah gitu kan. Itu memberikan indikator bahwa dia orang baik. Ini insya Allah orang baik ya. Di kantor gak pernah ada masalah kok. Laporan keuangannya akuntabel bagus. Kita dapat husnudon. Tapi belum tentu. Nah, tapi kita makanya tadi ya ada kemungkinan orang itu salah niat. Pencitraan. Bahasa Islamnya kan begitu. Pencitraan, pamer, atau karena ingin posisi tertentu kemudian dia secara berkala mengatur dirinya supaya nanti. Tapi jangan seudon dulu sama orang. Kalaupun dia salah niatnya, hanya Allah yang tahu dan dia sendiri. Orang itu kalau niatnya nggak benar, capek kok. Capek. Nggak pernah menikmati. Kenapa? Hidup dalam kepura-puraan. Tapi kalau orang niatnya baik dan dia berusaha untuk konsisten dan komitmen, dia menikmati itu. Nah, karena itu tadi, ya, pertanyaan tadi itu ya kembali ke niatnya. Kita kan diajarkan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Infak yang banyak, salat yang bagus, baca Quran yang baik, kan begitu kan. Diminta kita, perintahkan. Tapi jangan salah niat itu aja. Nah, gitu. Itu bisa kaya dan sedekah. Saya juga pengen kaya, sedekah saya juga akan banyak. Wah, begitu nggak apa-apa, kan kualitas. Yang di perusahaan bukan kayanya, tapi bagaimana dia mensikapi kekayaannya. Itu S3. Saya juga pengen jadi dokter S3. Ya nggak apa-apa, bagus. Pemancing Anda untuk berprestasi bagus. Cuma kalau Anda sudah S3 mau ngapain? Nah, ya ditata niatnya, motivasinya. Sehingga apa? Kita dapat sesuatu, tapi dapatnya ini berkah. Menjadi sesuatu yang dikapitalisasi menjadi kebaikan dan kebaikan. Jangan kemudian kita, terus gini aja, akhirnya apa? Motivasi hidup kurang. Gak mau bekerja, gak mau berkompetisi, gak mau. Bukan begitu, Islam gak macam begitu. Nah, mudah-mudahan dipahami ya, dan tidak salah memahami persoalan. Ya itu makanya saya katakan muhasabah tadi. Ini yang sampaikan ini. Nah ini. Belum banyak masih belum habis. Waktunya kita udah habis. Ini kita ini. Iya. Setar tadi. Kecil perasaan jadi aku gede. Repot juga ini. Nah begitu. Kita sering begitu kita ini. So hebat. Gampangan orang menyalahkan. Jadi sebenarnya gak bisa. Jadi kita mengkontrol diri kita dengan niat kita.
Anda mau jadi orang hebat, boleh, bahkan diperintahkan jadi orang hebat itu. Cuma kalau Anda sudah hebat, mau Anda pakai untuk apa kehebatan Anda? Itu yang paling penting di situ. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9-nya orang miliarder. Nah, kita kan miskin-miskin kabeh. Hanya satu Sayyidina Ali saja yang miskin secara ekonomi. Abu Bakar, Umar, Utsman, kaya-kaya semuanya. Tapi lihatlah bagaimana ketika Anda kaya, jadilah seperti Abu Bakar. Begitulah kira-kira. Kalau Anda kaya, jadilah seperti Umar. Kalau Anda miskin, jadilah seperti Sayyidina Ali. Nah, begitu. Anda miskin, jadi kayak Abu Bakar. Ya repot kan. Ganti apa gaya itu. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, saya kira cukup. Sudah masuk waktu Isya ya. Baik, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, materinya juga singkat, tetapi saya berharap mudah-mudahan ada renungan buat kita semuanya. Karena kita ini keluar berpikir untuk memberikan kontribusi pada orang lain. Tapi jangan lupa ke dalam juga harus kontrol diri. Supaya ada keseimbangan ya. Baik, mari kita akhiri majelis kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.